Dalam beberapa dekade ini, kekuatan militer Amerika Serikat diuntungkan oleh kemampuan yang dimiliki angkatan udaranya yang lebih tangguh dibandingkan para musuhnya. Investasi bernilai jutaan dolar yang digelontorkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon dalam meningkatkan kapasitas pesawat tempur, sistem persenjataan satelit, dan pesawat kargo milik Angkatan Udara Amerika Serikat telah membuat mereka menjadi yang terdepan dalam kekuatan militer dunia. Namun kini, Tentara Pembebasan Rakyat China atau PRA telah melakukan modernisasi terhadap angkatan udaranya. Pimpinan mereka dan para analis memperkirakan bahwa Washington mungkin tidak dapat lagi berbangga diri akan kekuatan yang dimiliki oleh angkatan udaranya. Berbicara dalam konferensi Asosiasi Angkatan Udara pada bulan lalu, Jenderal Charles Brown Jr. yang merupakan Kepala Staf Angkatan Udara Amerika Serikat mengatakan bahwa PRA memiliki armada udara terbesar di kawasan Pasifik dan mereka telah membangun kekuatannya tanpa sepengetahuan kita. Brown memprediksi bahwa kekuatan Angkatan Udara China dapat melampaui Amerika Serikat pada 2035 mendatang. Dalam acara yang sama, Letnan Jenderal Clinton Hinault, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Amerika Serikat, memperingatkan bahwa Amerika tidak mengimbangi peningkatan kemampuan yang dilakukan oleh China. Pada beberapa area yang penting, kita sudah ketinggalan saat ini. Hal ini bukanlah masalah yang terjadi esok hari, ini adalah masalah hari ini. Hinault mengatakan pada awak media bahwa sebagai orang yang sadar akan bukti-bukti dari perkembangan yang terjadi, ia percaya bahwa China telah berada dalam posisi yang setara dalam hal kekuatan angkatan udaranya. Dan ia juga memperingati bahwa kondisi sekarang lebih cenderung pada merah atau merujuk pada China. Pada minggu lalu, China mengirim hampir 150 pesawat tempurnya termasuk jet tempur jenis terbaru J-16 dan pesawat pengangkut bom H-6 ke zona pertahanan udara Taiwan dalam sebuah unjuk kebolehan kekuatan militernya. Mereka menerbangkan rombongan pesawat tempur J-16 dalam jumlah yang banyak. Itu menunjukkan kapasitas angkatan udara terbaru mereka. Kata Eric Higginbotham, mereka memperlihatkan armada yang lengkap. Mereka juga mengirim pesawat anti serangan kapal selam. Jadi, mereka menunjukkan banyak hal dalam kesempatan tersebut. Menurut artikel yang terbit pada situs resmi Angkatan Udara Amerika Serikat, Sekretaris Angkatan Udara Frank Kendall menyebutkan China sebanyak 27 kali dalam pidatonya yang disampaikan dalam konferensi Angkatan Udara pada bulan lalu. Sebagai perbandingan, ia hanya menyebut Rusia sebanyak 1 kali dan Afghanistan sebanyak 2 kali. Pada bulan Agustus lalu, Kendall yang merupakan pemimpin sipil utama dalam Angkatan Udara Amerika Serikat juga telah berjanji untuk mengembangkan lebih banyak teknologi terdepan untuk menakuti China. Didorong oleh peningkatan kekuatan yang ditunjukkan oleh Angkatan Udara China, Wang Wei, pejabat senior dari Angkatan Udara China, merespon pernyataan menakuti China yang dilontarkan oleh Kendall dengan mengajak Angkatan Udara Amerika Serikat untuk bertemu di udara. Seorang rekan asing mengklaim bahwa mereka ingin membuat takut Angkatan Udara China. Jika memang mereka berani, mari bertemu di atas awan. Penerbangan jet tempur China di dekat wilayah Taiwan pada pekan lalu telah menunjukkan peningkatan kapabilitas yang dimiliki oleh Angkatan Udara negara tersebut. Christina Garavola, peneliti kebijakan di RAND Corporation, mengatakan dalam email yang ia tulis kepada POA atau POA, ketika digabungkan dengan kekuatan Angkatan Darat China, peningkatan kapabilitas dari Angkatan Udara China itu akan memperkeruh kerumitan dari operasi udara yang terjadi di wilayah Indo-Pasifik. Sementara itu, Timothy Hale, peneliti senior isu pertahanan di lembaga yang sama, mengatakan walaupun Angkatan Udara China masih tertinggal dalam hal kemampuan perang dan teknologi dari Angkatan Udara Amerika Serikat, jumlah tentara China yang cukup besar dapat menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dalam upayanya mengintervensi konflik mengenai Taiwan. Kepala VOA atau POA, dia mengatakan karena jarak antara Taiwan dan China yang dekat, tentara China dapat menggunakan berbagai senjata pelengkap seperti rudal darat ke udara dan rudal balistik anti kapal untuk menyerang pesawat-pesawat dan landasan udara Amerika Serikat. Kapasitas perlawanan terhadap intervensi ini dapat membantu Angkatan Udara China sekecil apapun dalam pertempuran yang terjadi di dekat Taiwan. Para analis juga mengatakan bahwa jarak akan menjadi faktor penentu dalam setiap pertempuran udara yang terjadi di kawasan Pasifik. Taiwan hanya berjarak sekitar 161 km dari tepi pantai China. Jarak tersebut jauh lebih dekat jika dibandingkan dengan pangkalan udara Amerika Serikat di Okinawa, Jepang, dan juga Guam yang masing-masing berada di sekitar lebih dari 7.000 km dan 2.700 km dari Taiwan. Amerika Serikat mungkin dapat mengontrol wilayah udara di Taiwan dalam jangka pendek, tetapi tampaknya akan terlalu jauh untuk mempertahankan kontrol tersebut lebih dari 1 atau 2 jam. Kata Peter Layton, akademisi dari Griffith Asia Institute di Brisbane, Australia, kepada VOA. Dalam wawancara dengan Air Force Time pada bulan lalu, Kendall berujar bahwa mengatakan militer Amerika Serikat adalah kekuatan yang dominan hanyalah sebuah asumsi. Kekuatan militer kami memang cukup dominan, namun ketika kami berada di sekitar 1.000 mil atau 1.610 km dari China, hal ini dapat berubah. Menurut Higginbotham dari MIT yang fokus mengamati isu keamanan di Asia, kurang dari 15% persediaan Angkatan Udara Amerika Serikat tersedia di kawasan
kawasan Pasifik Barat. Dan tidak semua pesawat-pesawat yang dimiliki Angkatan Udara Amerika Serikat terbang setiap waktu di kawasan tersebut. Perbedaannya adalah terdapat kemungkinan bahwa China dapat menantang Amerika Serikat di wilayah tersebut untuk waktu-waktu tertentu. Kata Higginbotham dalam percakapan melalui telepon pada VOA, menyebut China sebagai puncak musuh yang didukung dengan kapabilitas yang luas dan operasi spektrum elektromagnetiknya. Jenderal Mark Kelly, Panglima Komando Pertempuran Udara, mengatakan pada bulan lalu bahwa Angkatan Udara Amerika Serikat dapat kalah dalam pertempuran melawan Angkatan Udara China. Ia menganggap China telah berhasil mengklaim sebagian wilayah Laut China Selatan tanpa menembakkan satu peluru pun. Wah, mantap. Dalam beberapa tahun belakangan, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kekuatan Angkatan Udara Amerika Serikat mungkin akan segera terlampaui oleh China. Pada 2015 lalu, sebuah penelitian yang dilakukan oleh lembaga think tank Rand Corporation yang berbasis di California, di mana Higginbotham menjadi penulis utama dalam penelitian tersebut, menemukan bahwa sementara Amerika Serikat mempertahankan kapabilitas kekuatan angkatan udaranya yang tak tertandingi, pengembangan yang terus-menerus dilakukan oleh Angkatan Udara China membuat Amerika Serikat kesulitan untuk mempertahankan kejayaannya secara politis maupun secara operasional dalam kurun-kurun waktu yang efektif, terutama pada skenario yang dekat dengan wilayah daratan China. Penelitian tentang subjek yang sama dari Departemen Pertahanan pada 2016 lalu mencatat bahwa kemunculan dari kapasitas antar udara maupun antar darat dan udara yang terintegrasi dan terhubung yang dimiliki oleh China dapat mengancam kekuatan Angkatan Udara Amerika Serikat dalam mempertahankan kekuatan pada waktu dan tempat yang dibutuhkan pada masa operasi di tahun 2030 dan setelahnya. Oke, dan sekian dulu untuk berita kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke sih.